Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video ini kita akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari seorang ayah sebetulnya ya, yang menyampaikan pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Beliau bertanya tentang pengalaman pribadi beliau, bahwa penghasilan beliau lebih besar, penghasilan istri beliau lebih besar daripada penghasilan beliau, dan beliau bertanya ini bagaimana ketika kemudian istrinya juga bekerja, tapi karena penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilan yang beliau miliki, tampak istri ini seperti kurang menghargai beliau sebagai suami. Ini seperti apa sebetulnya kita menyikapi kondisi ini? Sahabat sekalian, yang perlu kemudian kita fahami adalah bahwa kewajiban memberikan nafkah itu, kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami, kewajiban bagi seorang ayah untuk memenuhi nafkah keluarganya, memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Jadi yang wajib bekerja adalah suami, termasuk semua hasil dari usaha dari suami, rezeki yang dibawa pulang, itu ternyata bukan hanya rezeki milik dia sendiri. Rezeki yang dibawa pulang oleh seorang laki-laki ketika dia berkeluarga, maka bersama rezekinya itu ada juga rezeki istrinya, ada rezeki anaknya, ada juga di situ rezeki orang tuanya, termasuk orang tua, yaitu rezeki juga mertuanya. Jadi luar biasa Allah kemudian menitipkan rezeki kepada laki-laki yang kemudian bekerja. Dititipkan Allah rezeki banyak orang bersamanya. Tapi kemudian dari penjelasan para ulama itu, bahwa kelak di yaumil akhir, para suami ini, laki-laki ini, banyak yang kemudian terkagum-kagum. Mereka terkejut ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka memiliki jumlah catatan sedekah yang fantastis jumlahnya. Mereka terkejut, ya Allah, seingatku aku tidak pernah bersedekah sebesar itu. Tapi kemudian dijelaskan kepada mereka bahwa ini adalah semua sedekahmu dari rezeki yang kau jadikan untuk menafkahi istri, anak, dan keluargamu. Maka inilah kemudian kemuliaan dan kebaikan bagi seorang suami, seorang laki-laki yang kemudian bekerja dengan sekuat tenaganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu bagaimana kalau istri bekerja? Sebenarnya dengan kesadaran bahwa suamilah yang kemudian wajib bekerja, maka istri tidak memiliki kewajiban itu. Kewajiban istri adalah menghadirkan ketenangan, ya, menghadirkan sakinah di rumah, ya. Tapi kemudian ketika ada istri yang ingin bekerja, dia perlu kemudian meminta izin kepada suaminya, apakah suaminya mengizinkan dia untuk bekerja. Yang tidak boleh itu adalah suami yang kemudian menyuruh-nyuruh istrinya untuk bekerja, ya, karena menganggap, wah, ini kan keluarga kita bersama, yang kerja jangan aku aja dong, kamu juga kerja. Yang ini nggak boleh, karena yang wajib bekerja itu mencari nafkah adalah suami. Tapi kalau seorang istri, dia berpotensi untuk kemudian ikut bekerja juga, ya, dan suaminya mengizinkannya, ya, ini catatan bagi para istri adalah ketika dia ingin bekerja, dia membutuhkan izin dari suaminya, karena keridhaan Allah kepada seorang perempuan itu adalah tergantung juga kepada ridho dari suaminya. Surganya seorang perempuan itu adalah bersama keridhaan suaminya. Maka ketika seorang perempuan bekerja, ya,
atas izin suaminya, sebetulnya berbeda hakikat rezekinya itu seperti hakikat rezekinya laki-laki. Kalau hakikat rezekinya laki-laki tadi kita bilang bukan hanya rezeki dia saja, tapi termasuk rezeki istri, anak, dan orang tuanya. Tapi kalau perempuan bekerja, sesungguhnya yang dititipkan Allah pada dirinya adalah rezeki dirinya sendiri. Nah, artinya betullah kemudian kalau ada kalimat uang suami adalah uang istri, sementara uang istri adalah uang istri gitu. Jadi istri sebetulnya berhak penuh atas uang atau harta yang kemudian dia kumpulkan dari usahanya sendiri. Ketika kemudian dia memanfaatkan, dia meniatkan untuk kemudian membantu suaminya, maka itu pun menjadi sedekah bagi seorang istri. Catatannya adalah ya, bahwa dia sebetulnya tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi, tapi karena kecintaannya dia kemudian mendapatkan peluang pahala juga dari sedekah dari jerih payah yang kemudian dia berikan. Nah, lalu pertanyaan tadi adalah ternyata setelah istri bekerja penghasilannya lebih besar, justru dia menganggap remeh suaminya. Ya, justru dia tidak menghargai suaminya. Inilah ujian berikutnya. Bagaimana seorang istri itu justru perlu belajar dan mengkondisikan bagaimana dia tetap menghormati suaminya. Karena mau seperti apapun keadaan seorang suami, mau dia lebih bodoh daripada istrinya, lebih sedikit ilmu daripada istrinya, lebih kecil penghasilan daripada istrinya, tetap saja laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sehebat-hebat perempuan, setinggi-tinggi pendidikannya, sebesar-besar penghasilannya, maka yang menjadi ujian bagi seorang perempuan adalah bagaimana dia tetap mampu memposisikan dan menyadari bahwa dia adalah makmum di dalam sebuah keluarga, sementara suaminya adalah imam. Sehebat-hebat apapun dia, kalau sampai dia merendahkan suaminya, maka dia telah kehilangan kebaikan dari keridoan dari seorang suami. Maka seperti apapun keadaannya, ketika suami tidak ridho padanya, sesungguhnya dia telah kehilangan begitu banyak kebaikan. Maka ini adalah sebuah ujian, sebagai sebuah cobaan, sebuah tantangan untuk senantiasa sadar bagi kita suami dan istri, agar menyadari bahwa seperti apapun keadaan kita, mari kemudian kita menjalani hari-hari kita ini sesuai dengan fitrah kita. Fitrah seorang pemimpin menjadi pemimpin, fitrah seorang pendamping sebagai seorang pendamping. Sehingga keberadaan dalam rumah tangga itu bukan saling hebat-hebatan, bukan saling tinggi-tinggian, bukan sejago-jagoan, tapi bagaimana saling melengkapi, saling berkasih sayang, saling menuntun menuju kebaikan, saling bergandengan tangan dan saling support agar Allah meridhoi diri kita dan pasangan kita. Sebagaimana doa kita di surah Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga manfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.